Kalau terpuruk, maka lakukan ini. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema terkait dengan bagaimanakah sikap seseorang yang ketika sedang mengalami keterpurukan. Ya, karena banyak sekali orang-orang di luar sana merasa hidupnya terpuruk, merasa hidupnya tidak berdaya, merasa hidupnya itu serba sial dan seterusnya. Nah, video ini akan menjelaskan langkah atau cara bagaimanakah yang harus dilakukan ketika dalam kondisi terpuruk. Biasanya rata-rata orang merasa terpuruk atau istilah terpuruk itu ditujukan pada orang yang sedang bangkrut, sedang rezekinya seret, sedang tidak punya uang dan sebagainya terkait dengan keuangan ataupun finansial. Nah, tentunya jika Anda termasuk di dalamnya, ya, di dalam orang yang mengalami suatu keterpurukan, ya Anda bisa menerima kondisi terlebih dahulu. Memang ini tidak mudah menerima kondisinya, mau bagaimana lagi, karena sudah terjadi, kan begitu. Yang menjadi persoalannya dan yang menjadi pertanyaannya adalah cara Anda untuk melakukan itu bagaimana, ya, untuk bisa menerima itu seperti apa. Nah, simpelnya adalah sadari bahwa itu semuanya akan terlewati, sahabat. Semuanya akan baik-baik saja. Sebab tidak selamanya Anda hidup terpuruk, kan? Tidak selamanya juga Anda selalu merasa bahagia, kan? Pasti Anda akan ketemu di mana kondisi-kondisi tertentu. Nah, ketika Anda sedang terpuruk, maka terima dulu kondisinya. Sadari bahwa itu semuanya adalah bagian dari kehidupan. Sadari bahwa itu semuanya adalah bagian dari perjalanan hidup Anda. Dan pasti akan ada solusinya, cepat ataupun lambat. Nah, kebanyakan orang saat sedang mengalami keterpurukan, mereka itu malah fokus pada keterpurukannya itu. Mereka itu malah fokus pada persoalan yang dihadapinya itu. Ketika fokus pada masalah, ya jelas Anda akan stres, Anda akan depresi, Anda akan bingung harus berbuat apa. Daripada Anda stres mikirin masalah, daripada Anda pusing mikirin persoalan Anda, maka Anda bisa lakukan cara ini, sahabat. Apa itu? Anda coba lakukan berbuat baik pada orang lain. Iya. Karena konsepnya begini, saat Anda terpuruk, bisa saja Anda mengalami chaos alias ada energi negatif, ya, atau Anda sedang minus, ya, energi Anda sedang minus di semesta. Minusnya bagaimana? Ya, minusnya bisa jadi gara-gara Anda kekurangan energi positif. Bisa jadi Anda tidak punya energi positif di semesta, tidak punya tabungan di semesta. Ketika Anda ingin menarik saldo, ya tidak mungkin bisa, kan? Karena semesta ini ibarat bank kehidupan, ya. Anda bisa menarik saldo Anda, ya, dalam kondisi tertentu ketika Anda membutuhkannya, sehingga Anda mendapatkan kemudahan, keberuntungan, keberlimpahan dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya Anda tidak punya tabungan energi di semesta, maka ya sudah, hidup Anda akan mengalami keterpurukan. Bisa jadi dulunya Anda melakukan suatu hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, ya. Anda tidak baik-baik dengan semesta, ya. Anda melakukan kebohongan pada teman Anda, pada rekan Anda berbuat jahat pada orang lain dan seterusnya. Alhasil, ya, saat hidup Anda terpuruk, saat Anda mengalami keterpurukan, itu adalah buah dari perbuatan-perbuatan Anda di masa lalu. Maka dari itu, ketika Anda sedang mengalami keterpurukan, saat Anda sedang chaos, saat Anda sedang minus energi di semesta, maka Anda perlu apa? Ya, Anda perlu berbuat baik pada orang lain, ya, untuk menabung energi positif di semesta. Cara berbuatnya bagaimana?
Ya, simpel saja, mudah saja. Kalau misalnya Anda tidak punya uang ya untuk Anda sedekahkan karena Anda sedang mengalami keterpurukan bangkrut, Anda tidak punya tabungan uang dan seterusnya, maka ya cara menolong orang lainnya adalah Anda bisa membantu dengan tenaga Anda, dengan pikiran Anda, bahkan hanya sekadar mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ya, atau Anda cukup tersenyum pada orang-orang sekitar Anda. Nah, ketika Anda bisa berbuat baik pada orang lain ya dengan cara apapun, entah Anda berikan sumbangan berupa baju yang mungkin kurang layak, baju yang masih layak maksud saya untuk saudara kita yang tidak mampu ya, atau mungkin Anda memberikan makanan ala kadarnya pada orang-orang membutuhkan, atau mungkin Anda memberikan apapun yang Anda miliki, bahkan ilmu juga ya Anda berikan pada orang yang membutuhkan. Nah, ketika Anda berbuat baik pada orang lain dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi, entah Anda berbagi ilmu, berbagi rezeki, makanan, ya, harta Anda, baju, ya, sesuatu yang sudah tidak Anda pakai lagi tapi masih layak pakai Anda berikan pada orang lain, Anda memberikan senyuman yang tulus, Anda memperbanyak mendoakan orang lain, ya kan, berdoa untuk kebaikan orang lain. Anda melihat orang yang sedang jualan, Anda doakan dia agar jualannya laris. Anda melihat orang tua ya, kakek nenek yang sedang berjalan, Anda doakan agar sehat. Anda melihat anak kecil yang sedang main-main di jalan ya bersama teman-temannya, Anda doakan agar kelak nanti ketika dewasa menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat, orang yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Ketika Anda melihat toko, ruko ya yang sedang buka, Anda doakan agar tokonya rame, warungnya rame, dan seterusnya sahabat. Intinya adalah doakan kebaikan untuk orang lain. Ketika Anda mampu mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka secara otomatis Anda akan menabung energi positif ke semesta. Yang semula Anda chaos ya, Anda tidak punya tabungan positif, malah minus, maka minus ini akan tergantikan dengan hal positif ya. Dan ketika Anda selalu berbuat baik pada orang lain, maka Anda bisa memiliki tabungan energi yang positif. Dan itulah sahabat, Anda akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Semesta akan mendukung Anda untuk memberikan solusi ataupun jalan kemudahan dalam kehidupan Anda. Jadi sekali lagi, saat Anda terpuruk, jangan larut dalam kesedihan, jangan larut dalam persoalan Anda, jangan larut dalam masalah Anda, tetapi sadari dulu semuanya akan terlewati dan yakini bahwa akan menemukan solusi. Dan yang terpenting adalah perbanyak mendoakan orang lain, perbanyak membantu orang lain, perbanyak berbagi untuk orang lain sahabat. Ketika Anda bisa melakukannya, cepat atau lambat, maka kehidupan Anda pun bisa segera membaik dibanding saat kondisi Anda terpuruk. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.